Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Shalom. Nah, puji Tuhan, masih ada semangat tadi hari ini. Hari ini hari libur ya. Ya, buat kita bukan hari libur tapi hari ibadah. Senang ibadah atau senang libur? Libur sambil ibadah. Harus pilih dua-duanya. Puji Tuhan. Siapa yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh hari ini? Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di belakang, mungkin maju 1 atau 2 bangku ke depan biar depannya terisi, tetap dingin kok di depan gitu ya, supaya nanti yang belakangan hadir tidak mengganggu Bapak Ibu sedang konsentrasi menyembah Tuhan. Silakan jika berkenan. Dan satu lagi, jangan lupa mematikan HP supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati. Baik saudaraku terkasih, jika sudah semua siap, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita datang di tempat ini karena kita memang mau menyembah Tuhan. Jauh-jauh dari tempat kita berada ke tempat ini bukan sebagai satu rutinitas, tapi marilah kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan untuk menyembahnya atas kebaikannya, atas berkatnya. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa menjaga kami, memberkati kami, Engkau pelihara kami Tuhan. Dan inilah respon kami atas kebaikan-Mu. Kami datang di tempat ini bukan sebagai suatu rutinitas belaka, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan, datang karena rasa syukur kami, bahkan karena kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau sebagai satu kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan mau menaikkan pujian di hadirat-Mu, mau menaikkan sembah kami di hadirat-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami, menjamah kami, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami, agar apa yang kami naikkan pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan, agar ketika firman-Mu nanti ditaburkan, kami sungguh siap mendengarnya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku terkasih, saya undang kita semua membuka suara, menaikkan mazmur kita. Bukalah suara kita, naikkan pujian, apapun yang ada di dalam hati kita, rasa syukur kita, terima kasih kita atas pertolongannya yang luar biasa, atas kekuatannya, damai sejahtera yang diberikan di dalam setiap kesusahan. Mari naikkan, apapun pergumulan kita yang sudah Tuhan lepaskan, mari bersyukurlah dan naikkan pujian, naikkan mazmur kita di hadapan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Kaulah sumber kuat kami. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi di hadapan-Nya, naikkan sembah, naikkan pujian. Kesempatan yang berharga buat kita menyembah Dia. Mari saudaraku, bermazmurlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami.
kasih-Mu tak terbatas Tuhan, melingkupi kami, memberi damai kami. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu indah bagi kami. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu, selama-lamanya hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari dengan segenap hati sembah Dia melalui pujian ini. Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang maha mulia. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun sembah. Dengan rasa hormat katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Dia Maha Kuasa. Mari agungkan namanya. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Engkau layak dipuja. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya kami sembah Engkau. Selama-lamanya kami puji Engkau. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah yang menandingi-Mu. Engkau sumber kuat kami, Engkau sumber berkat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Yang percaya bahwa Dia layak disembah, katakan amin. Katakan amin. Dia layak disembah. Siapapun kita di ruangan ini, mari sungguh-sungguh menyembah Dia. Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. Mari katakan dengan kedalaman hati kita, lebih lagi, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersorak-sorai demi kemuliaan-Nya. Mari bertepuk tangan. Haleluya, haleluya.
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dan kami saat ini siap memuji Engkau, siap bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau bergirang akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semuanya yang siap memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan dan bersorak-sorai. Katakan amin. Shalom. Haleluya. Semuanya dalam keadaan bahagia. Amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Kasih tahu kiri kanan depan belakang atas bawah. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo kasih tahu dulu kiri kanannya. Jangan diam saja di bangku. Kita mau bergerak memuji Tuhan. Sebab Dia layak disembah. Mulia nama-Mu Tuhan. Engkau juru selamat kami yang kami puja selamanya. Juru selamat yang ku puja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Terang kekal sepanjang masa, terang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para suci tiap rasa dan memuji nama mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan dari tahta yang sorgawi, dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan lagi mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita, mulia namanya. Dia penolong kita. Ketika Dia naik ke surga, Dia katakan, aku akan menyertai-Mu sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Oleh itu Immanuel ada artinya, Tuhan beserta dengan kita atau dengan saya? Ya, dengan Anda, dengan saya, dengan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita barang sedetik pun. Amin. Immanuel. Kita nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau bersama kami senantiasa memberkati kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terbelah.
setia melihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadi. Amin. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Engkau Immanuel, Tuhan Yesus, Kau yang berikan kami kemenangan. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Katakan lagi, Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Mari bertepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Yang berkemenangan angkat tangan. Haleluya. Kasih tos kiri kanannya. Engkau menang di dalam Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, kasih tos dan kasih semangat. Masih mau berdiri? Lebih baik kita duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau, sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Tuhan kami. Engkau telah membuktikan Engkau berkuasa. Engkau mati, bangkit, dan bahkan pada hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Engkau dahsyat Tuhan. Kau adalah Tuhan yang sejati. Kau layak kami sembah sebagai Raja selama-lamanya. Engkau sungguh mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya.
ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Katakan lebih lagi, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Engkau layak Tuhan, dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau telah mati, Engkau dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Selama-lamanya Tuhan, kami menyembah-Mu sebagai Raja, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan persepuluhan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kami pakai di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu di Pamulang ini Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita Tuhan, karena kami sungguh menyadari Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Engkau sudah berkati kami dan tolong kami. Kami mau mengembalikan apa yang sesungguhnya sudah kami terima dari Engkau. Kami mau berikan dengan ketulusan hati kami. Kiranya Engkau terima dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan persembahan ini. Amin.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau. Saudara pendeta Thomas Suri Purba, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, sebab Engkau Allah kami yang hidup.
Sebab Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang datang di dunia ini. Allah yang dari surga datang ke dunia. Allah yang mati menebus dosa kami. Allah yang dibangkitkan pada hari ketiga. Dan Allah yang naik ke surga. Karena Engkau adalah Tuhan yang dari surga dan saat ini kembali lagi ke surga. Terima kasih Bapa. Sekali pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuji Engkau Allah kami yang Maha Besar, mengagungkan Engkau. Kami serahkan kepadamu pada hari ini. Kami mendengar firman-Mu. Kami merenungkan kembali makna kenaikan Tuhan ke surga. Bukan hanya supaya kami tahu ya Tuhan, tapi supaya kami mengerti, supaya kami mengaminkan, supaya kami benar-benar semakin kagum dengan Engkau, Tuhan yang dahsyat itu. Roh Kudus tolong kami, beri pengertian, jamah hati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh diberi pengertian dari Tuhan sendiri, supaya kami benar-benar memahami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Akan menaikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini negara kita, seluruh Indonesia adalah hari libur ya. Tanggalan Ibu, Bapak Ibu merah ya. Ada beberapa dan banyak negara yang hari ini tidak libur. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah karena merupakan hari libur nasional. Namun sayangnya banyak orang Kristen juga tidak menggunakan kesempatan walaupun libur nasional supaya kita boleh beribadah, tapi juga banyak yang tidak beribadah. Ada yang masuk. Nah, kita bersyukur pada saat ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan di surga. Ada hal yang sangat penting yang kita perlu renungkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Temanya Pak, ini adalah makna kenaikan Tuhan ke surga. Saudaraku, kenapa kita hadir pada saat ini? Pasti ada sesuatu yang besar. Makna kenaikan Tuhan itu apa? Ada banyak orang mengenal tentang Natal, dan semua pasti paham tentang Natal adalah kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Semua waktu masih kecil pasti kita tahu, oh Natal. Tapi juga sampai mulai remaja ada banyak orang nggak tahu Natal itu apa. Ya, Natal memperingati Yesus, kelahiran Yesus. Tapi nggak tahu kenapa datang ke dunia. Paskah, sesuatu yang terbesar yang banyak orang merayakan karena itu kebangkitan Yesus. Percaya Yesus bangkit. Tapi faktanya tidak juga membuat orang-orang Kristen bangkit imannya setelah berkali-kali merayakan Paskah kembali seperti semula. Dan saat ini mungkin saya mengharapkan kenaikan Tuhan Yesus inilah yang akan membuat kita bangkit. Bapak Ibu yang di rumah, saya mengharapkan Bapak Ibu saat ini yang masih di rumah, mari renungkan bahwa Yesus bangkit memberikan makna yang sangat besar bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan membuka firman Tuhan.
Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita baca hanya 3 ayat, kita membaca bersama. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita akan bersama-sama. Lalu Yesus membawa mereka ke suatu kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, kalimat yang kita baca ini terakhir berbunyi, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perpisahan merupakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Pasti kita pernah mengalami momen itu, berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan sahabat, dengan kerabat, mungkin juga berpisah dengan sesuatu yang paling berharga. Saya sangat mencintai anjing. Pada waktu anjing saya mati, sudah 20 tahun saya pelihara sejak kecil, saya sangat sedih. Saya menangis, itu anjing. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah merasakan bagaimana kesedihan pada waktu kita berpisah. Mungkin bukan hanya berpisah dengan orang-orang kita kasih, tetapi seperti kita bayangkan, berpisah dengan sesuatu yang sangat kita kasihi dan kita tidak lagi menemukan. Saudaraku, dalam firman Tuhan dijelaskan Tuhan Yesus mengalami perpisahan 2 kali dengan murid-muridnya. Perpisahan pertama pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Itu perpisahan yang pertama. Kita melihat perpisahan itu, kematian itu membuat murid ini sangat sedih, berpisah dengan murid-muridnya. Murid-muridnya menangis, banyak orang meratapi karena sangat sedih ketika berpisah. Dan kemudian hanya 3 hari mati, kemudian bangkit. Pada waktu bangkit, Yesus mengajar dan bertemu banyak orang. Bertemu di bait Allah, bertemu di pantai, bertemu di sebuah jalan, bertemu di sebuah ruang yang tertutup, bertemu dengan Maria Magdalena di kubur, bertemu dengan murid-muridnya di sebuah ruangan yang tertutup tanpa Thomas, dan juga bertemu kembali kepada murid-muridnya pada waktu itu ada Thomas. Bertemu dengan 500 orang, bertemu dengan banyak orang. Itu menandakan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Saudaraku, 40 hari setelah Yesus bangkit, lalu Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Betania. Saudaraku, pada saat Yesus memberkati mereka, murid-muridnya itu diberkati Yesus. Dan pada saat itu pula Yesus mulai perlahan-perlahan tubuhnya terangkat. Tubuhnya terangkat terus sampai tidak kelihatan. Dan Yesus terangkat ke surga. Dan itu adalah perpisahan yang kedua yang dialami Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perpisahan pertama pada waktu Yesus mati, dan perpisahan kedua pada waktu Yesus terangkat ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan. Apa respon murid-muridnya pada waktu berpisah dengan Yesus?
Kita melihat perpisahan dengan Yesus yang pertama. Pada waktu Yesus mati, murid-murid Yesus dikatakan mereka galau, mereka sedih, mereka tidak tahu apa yang diperbuat, mereka kehilangan arah, mereka tidak tahu bagaimana mulai meneruskan hidup ini. Mereka sangat bingung karena Yesus tidak ada di situ waktu itu, sudah berpisah dengan dia. Jadi mereka sangat sedih, mereka galau, mereka khawatir, mereka tidak tahu apa yang diperbuat, mereka tidak ada pengharapan lagi, mereka kehilangan arah. Dan mereka imannya tergoncang, sangat tergoncang. Ada banyak murid-muridnya kembali ke jalan yang lama, ada mereka kembali bekerja, mereka kembali ke hidup yang semula. Itu menunjukkan bahwa iman murid-muridnya tergoncang pada saat berpisah dengan Tuhan pertama. Tetapi kita kan bagaimana ketika perpisahan kedua, bagaimana reaksi murid-muridnya? Bagaimana pada saat Yesus terangkat ke surga? Pada saat perpisahan yang kedua ini, kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-51 sampai yang ke-53, 53. Dikatakan dengan cukup jelas dalam firman ini, dan ia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi berbeda. Saat perpisahan dengan Yesus, saat Yesus mati, murid-muridnya galau, menjadi khawatir, menjadi takut, kehilangan pengharapan. Tetapi pada saat perpisahan kedua, pada saat Yesus naik ke surga, firman Tuhan mencatat dengan cukup jelas, mereka sangat bersukacita. Bukan saja bersukacita, tapi sangat bersukacita. Kenapa saudaraku? Karena murid-murid mulai memahami siapa Yesus. Selama cukup lama Yesus di tengah-tengah muridnya, murid-murid melihat bagaimana Yesus menggandakan mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Yesus mentahirkan orang kusta, bagaimana Yesus mencelikkan mata yang buta, bagaimana Yesus membangkitkan orang yang mati. Tapi pada saat itu murid-muridnya masih ragu-ragu, masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Siapa aku?" Murid-murid berkata, "Menurut banyak orang, engkau adalah guru. Engkau adalah tokoh agama. Engkau adalah salah seorang nabi." Tapi Yesus ingin mendapatkan pengakuan pribadi murid-muridnya. Diulangi perkataannya, "Menurut kamu, siapa aku?" Mereka saling berpandangan. Hanya Simon Petrus yang berkata, "Engkau adalah Mesias. Engkau adalah yang diurapi." Saudaraku, kita melihat dari sekian lama mereka bersama-sama, kuasa Yesus dinyatakan, mereka lihat bersama-sama dengan mata mereka sendiri. Tapi mereka masih belum percaya bahwa Yesus ada kuasa. Tidak ada yang bisa melakukan mujizat sebesar itu. Tapi mereka ragu-ragu. Yesus bertanya, "Siapa engkau?" Memang Petrus menjawab, "Engkau Mesias yang diurapi." Tapi dalam prakteknya Simon Petrus pun belum sepenuhnya percaya bahwa Yesus Tuhan. Buktinya apa? Pada waktu Yesus mati, Maria memberitahukan, bertemu dengan Yesus di kubur, berkata Yesus bangkit.
Mereka tidak percaya. Bahkan Simon Petrus tidak percaya. Walaupun akhirnya baru percaya, tapi seawalnya tidak percaya. Jadi saudaraku, itulah sebabnya pada waktu mereka melihat di depan mata sendiri Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, itu menegaskan kembali, membuka pikiran mereka, menggugah kembali, meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan sekedar tokoh agama. Waktu itu memang ada banyak tokoh agama, saudaraku. Dan banyak orang mengira Yesus salah satu tokoh agama atau rabi. Waktu itu ada nabi yang sangat populer, yang hebat. Dan sampai sekarang pun ada banyak orang hanya mengakui Yesus adalah nabi. Tapi firman Tuhan yang kita lihat di sini berkata, Yesus yang telah naik ke surga, itu menunjukkan bahwa dia adalah bukan sekedar tokoh agama, bukan sekedar nabi, bukan sekedar rabi, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan yang naik ke surga. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, dan dia naik surga. Terus aku yang ke Tuhan, saya mau sampaikan ada beberapa orang yang di Alkitab dicatat itu pernah mengalami mati ya. Salah satunya adalah Lazarus, sudah mati 4 kali dan dibangkitkan. Tapi pada akhirnya Lazarus adalah mati lagi. Mati lagi atau mati kembali ya? Saya sampai sekarang pikir yang benar mati lagi atau mati kembali ya? Apa mati lagi atau mati kembali ya? Mati lagi. Saudaraku, mati lagi. Tapi Yesus mati 3 hari. Bangkit, bertemu dengan banyak orang. Dan tidak mati. Kemudian naik ke surga. Jadi Yesus adalah hidup dan naik ke surga. Semua orang mengalami mati, saudaraku. Termasuk Nabi itu mati. Jadi kalau Yesus itu naik ke surga dalam kondisi hidup, itu bukan salahnya Nabi. Karena semua Nabi itu mati. Yesus dalam kondisi yang sudah dibangkitkan, dalam kondisi hidup, di depan banyak saksi. Ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Apa yang dia berbuat Yesus, apa yang terjadi pada Yesus, hanya selalu banyak saksi yang menontonnya. Pada waktu kelahirannya ada banyak saksi yang melihat. Pada waktu Yesus disalibkan dan mati ada banyak orang yang melihat dan saksi itu. Pada Yesus dibangkitkan juga ada banyak orang yang menjadi saksi. Dan pada saat Yesus naik ke surga juga banyak orang yang menjadi saksi. Mereka bukan hanya ke-12 murid saja, tapi waktu itu banyak orang yang menyaksikan. Kalau emang gambarnya itu hanya Yesus terangkat ke surga dan hanya murid-muridnya aja yang menyaksikan. Tapi sesungguhnya banyak orang menyaksikan. Mereka melihat Yesus terangkat ke surga, terus naik ke surga. Jadi kalau Yesus itu hanya nabi, pasti akan mati. Saudaraku, memang kita nanti akan naik ke surga. Tapi harus melalui mati. Orang percaya Yesus pasti tujuannya masuk ke surga. Amin. Saya juga mati. Saya naik ke surga. Jadi untuk ke surga itu adalah harus melalui mati dulu. Harus mati dulu. Tapi Yesus tidak. Yesus dalam kondisi hidup, dalam kondisi memberkati, lalu tiba-tiba dia terangkat, dan terus terangkat tubuhnya, dan akhirnya Yesus ke surga dalam kondisi dia hidup. Bapak Ibu,
yang menjadi pertanyaan dalam tema ini adalah untuk apa Yesus naik ke surga? Mengapa Yesus naik ke surga? Saudara, kita akan melihat di dalam hal ini. Mari kita lihat yang pertama adalah untuk menggenapi nubuatan para nabi. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus datang itu menggenapi semua yang telah direncanakan oleh Tuhan. Yesus datang dalam kelahirannya. Ada banyak nabi yang menubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus datang. Persis nubuatan itu akan ada seorang perempuan yang masih perawan mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dijelaskan, namanya disebutkan dalam nubuatan itu. Prosesnya disebutkan, tempatnya telah. Jadi itu menunjukkan bahwa semuanya telah direncanakan oleh Allah. Kemudian dalam penyalipan pun kematian Yesus sudah disebutkan. Yesus mati bukan karena ditembak. Jelas Yesus mati disalibkan. Oleh sebab itu pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dalam penderitaan yang luar biasa, Yesus berkata seperti akan mati rasanya, begitu menderita. Sampai pembuluh darahnya pecah, mengeluarkan darah. Yesus berdoa, ya Bapa. Yesus mohon kekuatan supaya dia jangan mati di Taman Getsemani. Kenapa kalau Yesus mati di Taman Getsemani berarti nubuatan Allah tidak digenapi? Dan bersyukur malaikat Tuhan menguatkan Yesus, sehingga Yesus bertahan, sehingga akhirnya menggenapi firman Tuhan. Dia mati di kayu salib. Jelas. Kebangkitannya dinubuatkan pada yang ketiga. Dia akan bangkit. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi semua yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang telah dipersiapkan. Itu karena nubuatan, itu bukan rekayasa, tapi sesuatu yang terjadi yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan, dinubuatkan oleh para nabi. Demikian pula saudaraku, kenaikan Tuhan ke surga adalah sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 7, Bapak Ibu membaca ayat 33 sampai 36, dikatakan membuktikan dan menegaskan kembali bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Kenapa? Karena Yesus datang dari surga, turun ke bumi. Dan saat ini kita peringati Yesus kembali ke surga. Karena memang dia adalah Allah. Dia adalah berasal dari Allah. Saudara, jadi yang pertama yang kita perlu ingat pada saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita ingat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan sekedar guru, bukan sekedar agama, bukan sekedar nabi, tapi dia Tuhan. Jadi menguatkan saudara yang saat ini mungkin ragu-ragu, mungkin Bapak Ibu yang mendengar firman ini, yang ada di rumah mungkin ragu-ragu, apa benar Yesus Tuhan? Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini, Roh Kudus menolong saudara memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang naik surga. Semua naik ke surga, semua ke surga melalui kematian. Tapi Yesus dalam keadaan hidup, karena dia adalah Tuhan, dia kembali ke surga. Memang dia asal dari Tuhan. Saudaraku, yang kedua akan kita pelajari apa? Untuk apa Yesus naik ke surga? Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat ke-3. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat ke-3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, kita melihat di sini yang kedua, Yesus menyediakan tempat di surga. Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat di surga. Karena dia berjanji, setiap orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan mendapatkan surga, akan hidup kekal bersama Bapa yang di surga. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, menyediakan tempat di surga. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus, saya dan saudara. Amin. Dikatakan di sini menyediakan tempat. Saudaraku, apa arti menyediakan tempat? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada protokol istana presiden atau di pemerintah daerah, ada protokoler ya. Biasanya kalau akan ada pejabat yang datang, saya panitia menyiapkan tempat duduk. Misalkan kalau presiden datang, disiapkan tempat duduk presiden di mana, sudah diatur. Sebelahnya presiden kanan siapa, sebelah kirinya siapa, kanan lagi siapa, sudah diatur protokolernya. Disiapkan pasti tempat yang terhormat, tempat yang terdepan, tempat yang sungguh-sungguh itu menjadi tempat yang utama. Bapak Ibu menyediakan tempat, panitia protokoler itu menyiapkan tempat, menyediakan tempat untuk presiden. Kenapa? Karena dianggap kalian menghargai presiden. Itu sebabnya diberikan tempat. Sebelum COVID kami sering pelayanan di Taman Safari. Karyawan Safari itu setiap Selasa ada kebaktian di Taman Safari. Dan kami sering melayani karyawan-karyawan Taman Safari. Kami kenal beberapa banyak orang karyawan, dan di situ ada juga ownernya yang datang ibadah. Kami kenal dengan owner Safari. Biasanya kalau kami ingin ke Safari, kami disuruh kasih kertas di tantangan owner, lalu kami bisa masuk ke Panda, masuk ke mana, hanya menunjukkan selembar kertas yang ditandatangani ownernya itu. Kami pernah ke sana waktu kami kunjungan di Panda, waktu itu masih baru-barunya Panda datang. Kami ketemu dengan salah satu owner Taman Safari. Mau kemana Pak? Ya, kami mau mengunjungi Panda Pak. Wah, terima kasih atas kehadirannya. Lalu, Pak nanti kalau selesai tolong mampir ya di restoran. Di situ ada restoran, kalau kami mau naik ke Panda mesti lewat restoran. Lalu kami selesai lihat Panda, ya Pandanya tidur saudaraku. Jadi sia-sia kita tungguin masih tidur saja itu. Ya kita pulang. Kami pulang turun dan owner itu nunggu di depan restoran. Pak, mari masuk. Ada banyak sekali tamu. Dan kami disediakan tempat yang sangat luar biasa. Tempat yang luar biasa. Disiapkan jamuan makan oleh owner Safari itu, dan kami makan bersama. Saya percaya mereka menghargai kami. Sehingga mereka menyediakan tempat. Walaupun banyak restoran itu penuh, tapi disediakan khusus tempat untuk kami. Dan kami makan. Jadi menghargai. Yesus menyediakan tempat di surga. Kenapa saudara? Karena Yesus menghargai saudara. Amin. Kita mungkin disia-siakan di dunia. Mungkin kita dihina. Mungkin kita tidak diperhitungkan. Mungkin kita nggak pandai. Kita nggak berpengaruh. Kita nggak punya apa-apa.
Tapi Yesus Kristus menghargai saudara. Itu sebabnya dia pergi naik ke surga, menyediakan tempat di surga, karena Yesus menghargai saudara. Sehingga kalau kita merenungkan firman ini, saudaraku, itu jaminan. Jadi baik kita nggak ada mudah-mudahan. Yesus memberikan tempat di surga. Iman kita bukan mudah-mudahan. Kita berkata pasti kita di surga. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus yang memiliki surga. Dia yang surga, yang menyiapkan sendiri secara khusus untuk kita, sehingga kita pasti akan ke surga. Saya bayangkan saudara nama-nama. Wah, ini untuk si A, ini si B, si C. Karena sudah disiapkan Yesus. Bapak Ibu senang di surga? Ya, mengharap jangan dulu ya. Ya, kita menikmati dulu di dunia, menyiapkan diri sebaik mungkin. Tapi sungguh-sungguh itu janji Tuhan. Janji yang luar biasa. Janji bahwa kita akan ke surga. Yesus yang menyiapkan sendiri tempat di surga. Dia naik, dia menghargai saya dan saudara, supaya kita ketika ke surga ada tempat yang Tuhan disiapkan oleh Tuhan. Jadi menyediakan tempat surga itu berarti menghargai saudara. Jadi kalau kita nggak dihargai orang, ya jangan kecewa saudaraku, nggak apa-apa. Kalau di dunia itu kan yang dihargai kan yang kita pakai ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke tempat umum, orang menghargai apa yang kita naikin, ya kan? Ya kalau kita naik mobil mewah ya dihargai orang. Kalau kita pakaian kita mewah, kalau kita banyak uang ya dihargai. Tapi Yesus tidak. Yesus menghargai kita karena kita percaya Yesus. Itu sebabnya saudaraku, mari kita akan setia sampai akhir. Karena Yesus menyiapkan itu. Yesus berkorban. Dan jikalau saat ini kita masih hidup, mari kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa iman kita mengaku Yesus benar-benar Tuhan. Kalau kita mengaku Yesus benar Tuhan, ya pasti hidup kita akan selalu berharap kepada Tuhan, menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya membuktikan apa yang kita imani itu dengan kenyataan kita. Lalu sebelum yang ketiga, apa tujuan Yesus? Apa makna Yesus naik ke surga? Makna yang ketiga dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, mengutus penghibur itu, mengutus Parakletos itu, mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Jadi Yesus ke surga menyiapkan supaya akan diutus Roh Kudus menyertai saya dan saudara, supaya kita benar-benar akan ada yang membimbing. Tuhan tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan mempersiapkan akan mengutus Roh Kudus kepada kita. Supaya apa, saudaraku? Ya, ini penting, Roh Kudus sangat penting bagi kita. Supaya kita ada sukacita. Bapak Ibu, sukacita itu berbeda dengan girang ya. Kalau girang itu yang menciptakan kita. Kita menciptakan bagaimana supaya hati kita girang. Nah, bagaimana menciptakannya? Ya, ada yang kita pergi rekreasi, refreshing. Ada yang kita pergi nonton. Ada yang kita pergi jalan-jalan. Ada yang kita pergi kemana. Tapi itu sebentar saja.
Pulang rumah lagi, ya suntuk lagi. Itu girang. Jadi girang itu diciptakan sendiri, keinginan kita sendiri, dibuat sendiri. Berbeda dengan sukacita. Sukacita itu yang memberikan Yesus. Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menguatkan saudara. Pada saat kita ada masalah, Roh Kudus akan menguatkan saudara. Pada saat kita mengalami kesedihan, Roh Kudus akan menghibur kita. Pada saat kita tidak tahu apa yang kita perbuat, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Itu sebabnya dalam kondisi apapun, karena ada Roh Kudus itulah kita ada sukacita. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Beda dengan girang. Kalau girang kita hanya menciptakan, sangat disentuhkan oleh apa yang kita hadapi, kita alami. Tapi sukacita tidak. Dan Roh Kudus memberikan sukacita, bukan hanya kegirangan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk berdoa. Berdoa itu hal yang sepele, saudaraku. Benar? Kenapa? Karena berdoa itu paling murah. Kita bisa berdoa di mana saja. Kita bisa berdoa kapan saja, waktu kapan saja. Jadi paling sederhana, paling murah, yang sesungguhnya orang bisa lakukan semua itu. Yang sesungguhnya orang bisa berdoa. Tapi faktanya tidak semua orang berdoa. Kenapa? Ya mungkin Roh Kudus tidak bersama-sama. Kalau Roh Kudus ada pada kita, orang percaya, Roh Kudus akan mendorong kita, memampukan kita untuk berdoa. Jadi mari kita akan rindu, kita akan evaluasi, apakah saudara rindu berdoa? Kalau tidak, hati-hati. Roh Kudus salah satu fungsinya adalah mendorong kita, memampukan kita untuk berdoa, memberikan semangat kita untuk berdoa. Jadi saya kalau Roh Kudus ada pada kita, ada selalu kerinduan kita untuk berdoa. Karena Roh Kudus yang memampukan kita berdoa. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa sabar, kita bisa rendah hati. Roh Kudus akan memampukan kita ketika kita dalam pergumulan, kita dikuatkan. Dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan kita, keberanian untuk bersaksi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sangat besar peran Roh Kudus. Kita akan pelajari tentang tema Roh Kudus selama 2 minggu berturut-turut. Sebelum kita memperingati Pentakosta, mari kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus yang diperjanjikan Tuhan. Apakah sudah sampai pada kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Roh Kudus yang dikirim Tuhan itu sampai enggak dengan kita? Sudah sampai kepada kita enggak? Karena Tuhan janji akan mengirimkan Roh Kudus. Akan dicurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, akan dicurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mempunyai kuasa yang sama, membuat kita bersemangat, membuat kita bisa mengusir setan karena kuasa Roh Kudus, membuat kita bisa mengatasi segala problem masalah, membuat kita bisa bersuka cita, bukan hanya girang, membuat kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan masalah, apakah Roh Kudus sudah sampai atau enggak dalam hidup kita? Kalau enggak sampai, ya pasti kesalahan kita. Mungkin kita enggak menyambutnya. Mungkin kita enggak membuka hati kita. Tuhan enggak pernah paksa. Tapi kalau saudara membuka hati, terima Roh Kudus, pasti Roh Kudus sampai dalam hati saudara. Dan jika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, beberapa fungsi yang kita pelajari tadi pasti akan mengubah hidup saya dan saudara. Mari renungkan, apakah kita membuka hati untuk Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mempelajari ini, kita jelas bahwa ada sesuatu yang penting dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
sangat luar biasa. Peran Roh Kudus juga sangat besar, sangat penting, dan itu mutlak sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita akan simpulkan dalam firman ini. Mari kita renungkan makna kedatangan, makna kenaikan Yesus ke surga itu meneguhkan kembali. Pada saat itu murid-muridnya banyak yang tidak percaya, belum percaya. Walaupun melihat mujizat yang begitu besar yang Yesus pertunjukkan di hadapan mereka, tapi masih banyak muridnya yang tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya. Lalu Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Masih banyak yang belum percaya. Lalu kenaikan Yesus meneguhkan kembali. Meneguhkan. Supaya kita benar-benar percaya. Dia naik ke surga. Tidak ada yang bisa naik ke surga. Semua naik ke surga, semua menuju surga harus melalui kematian. Tapi Yesus tidak. Dia hidup, lalu dia terangkat ke surga. Itu menunjukkan tidak dapat disangkal bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Jadi kalau saudara masih ragu-ragu, dengan cara apa lagi meyakinkan saudara? Terimalah Yesus sebagai Tuhan. Terimalah Dia. Dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat. Dia berjanji setiap orang yang percaya kepadanya tidak turut binasa, tapi akan menerima hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Itu sebabnya Dia naik ke surga, menyediakan tempat di surga bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau saya percaya pada Yesus, saudara percaya Yesus, mari jangan ragu-ragu. Walaupun saat ini saudara ada masalah yang besar, walaupun saudara diabaikan orang, walaupun saudara tidak dianggap, tapi Yesus menempatkan saudara di surga. Yesus sendiri menyiapkan tempat di surga buat saudara. Bukan itu saja, Dia berjanji memberikan Roh Kudus kepada saudara untuk menyertai saudara selama hidup dalam dunia ini. Biarlah ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga akan kembali meneguhkan iman kita, meyakinkan kita, memberi semangat kita dalam kita melayani Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan firman-Mu ini. Sudah banyak hal-hal yang Tuhan perbuat di dunia. Tanda-tanda luar biasa dari Tuhan. Mulai saat kelahiran kedatangan Yesus di dunia, ada banyak tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Selama Yesus hidup di dunia, melakukan banyak tanda mujizat, tanda-tanda ajaib. Dan itu tidak membuat orang-orang percaya kepada Engkau. Kebangkitan Yesus menunjukkan suatu perkara yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Orang yang mati dibangkitkan dan terus hidup. Itu pun tidak membuat orang-orang yang menyaksikan percaya kepada Tuhan. Dan peristiwa yang dahsyat ini, ketika Engkau naik ke surga, biarlah ini meneguhkan yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang. Kami berdoa Bapa di dalam nama-Mu, biarlah Kudus menjamah kami semua, baik kami yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, maupun kami
orang-orang yang mendengarkan melalui siaran streaming ini. Berkati Tuhan, supaya banyak orang percaya, banyak orang yang sungguh-sungguh sekarang imannya lemah dikuatkan kembali, dimotivasi kembali. Karena Roh Kudus ada, yang Tuhan janjikan sudah sampai, ada pada kami. Setiap orang percaya. Jika ada orang yang belum menerima kuasa Roh Kudus, Tuhan tolong kami, tolonglah supaya kami membuka hati kami. Karena Roh Kudus akan datang kepada kami. Jikalau kami membuka hati kami, menerima dengan setulus hati kami, dengan sungguh-sungguh kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kita ngadakan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Bila ini menjadikan respon kita untuk mendengar firman Tuhan yang kita telah lakukan ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Saudara punya kasih Tuhan, tanyakan pun kembali dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
hatiku dengan ungkapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Saudara kasih Tuhan, dengan lembut mari berbicara pada jiwa kita seperti kita pelajari 2 minggu lalu. Bila pujian ini bukan hanya panggilan umum, tapi mari kita akan serukan jiwa kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Berkatalah pada jiwa saudara. Katakan dengan lembut, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, Gurih selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan lebih sungguh, Allah Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus, hatiku, jamah hati kami, urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, mari berdiri sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, itu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Mari Tuhan, Kau tinggal di hati kami. Anak-anak-Mu yang sedang membuka hati pada saat ini, bila sungguh-sungguh Roh Kudus akan menguasai hidup kami, memberikan sukacita bagi kami, memampukan kami berdoa, memberikan kami rendah hati, kesabaran, memberikan kami keberanian untuk kami bersaksi. Kami rindu ya Tuhan, hadirat-Mu Roh Kudus dalam kami semuanya. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Bila sungguh-sungguh ibadah kami hari ini, kami mengalami pembaharuan. Roh Kudus sungguh-sungguh ada dalam hidup kami, berkuasa, memimpin kami, menolong kami saat ini yang sedang ada masalah, yang sedang lemah, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan datang, menguatkan mereka. Kami serahkan ya Bapa hidup kami ini Bapa. Saudaraku, saya ingin mengundang saudara sebelum kita pulang. Kita akan nyanyikan pujian, Ku buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati
Mari saudaraku, supaya sungguh-sungguh ini merespon firman Tuhan hari ini. Saya renungkan firman ini. Buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa dalam hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Kita naikkan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau hadir, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau hadir, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa dalam hari. Buka hati, buka saudara, buka hatimu. Buka hati saudara. Hadir dalam hidup saudara. Buka hati saudara. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa dalam hati. Ku buka hati, ku buka hati. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sembah Tuhan, Sembahlah Tuhan, agungkan Tuhan, menyembah-Mu, Oh Allah yang Maha Besar, Kaulah Tuhan kami. sembahlah Tuhan, agungkan namanya, nyanyikan syukur pada Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saudara. Makasih Tuhan. Buka hati saudara, buka hati saudara. Biar Roh Kudus ada menguasai saudara. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar Tuhan.
ke surga. Dia akan datang kembali menyebut saya dan saudara. Dia menyiapkan tempat di surga saat ini dan akan menjemput saya dan saudara kembali, supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada bersama sang Bapa yang kekal di surga. Nyatakan syukur saudara, nyatakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah mulai saat ini hidup kami dipimpin Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman itu. Yesus Tuhan yang dari surga datang ke dunia, disalibkan dan mati untuk dosa-dosa kita. Pada hari ketiga dibangkitkan. 40 hari banyak saksi yang melihat. Kemudian pada hari yang ke-40 dia naik ke surga, yang kita peringati dalam ibadah kenaikan Tuhan ke surga pada pagi hari ini. Kiranya semua akan meneguhkan iman saudara yang masih ragu bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, dari surga dan kembali ke surga, menyiapkan tempat di surga bagi saya dan saudara, memberikan Roh Kudus pada kita yang menerima, yang membuka hati. Roh Kudus akan menolong saudara, akan menjadi parakletos dalam hidup kalian saudara. Maka kita akan akhiri kebaktian kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, izinkan kami menyambut beberapa orang yang baru pertama kali hadir di ibadah di Gereja Baptis Pemulihan. Saya mau undang untuk bagi berdiri. Ada Bapak Gede Bagus dari Jakarta Selatan. Boleh bangkit diri Bapak? Terima kasih. Yang kiri kanannya dikasih salam dulu, disambut dulu. Lalu satu lagi atas nama Jessica Kezia Agatha dari Jakarta Selatan juga sama daerahnya. Silakan bangkit berdiri. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sekiranya saudara-saudaraku yang baru pertama kali hadir boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini dan kami undang untuk di dalam ibadah kami berikutnya. Terima kasih. Mari kita bersalam-salaman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung